ini saya lepasin kamu, tapi kalau sekali lagi kamu saya dapatkan, saya matiin kamu. Motor kita apa? Bukan apa? Kirimkan mobil kita. Ditelepon yang pertama ke adik dia, habis itu dikirim video, habis itu nelfon ke ibu kok sayang ke anak, kirim duit 50 juta sekarang. Saat kami temui, korban meminta kami untuk merahasiakan identitasnya karena alasan keamanan. Terus bang, ini ada terekam CCTV ya. Sebut saja korban bernama Malikai. Kepada kami, Malikai menuturkan kejadiannya saat dirinya jadi korban penculikan dan pemerasan. Orang kerja saya diambil di warung kosmetik. Lalu disiksa, dibawa ke kontrakan saya. Di mana tuh? Di tepatnya di Kecamatan Tenju, di perbatasan Tangerang, Jawa Barat. Tenju masuknya Jawa Barat. Terus? Ditodong pakai pistol. Pertama saya ditodong pakai pistol, lalu tangan saya didorong ke belakang, lalu mata ditutup. Mata diikat, lalu dimasukin ke mobil. Disitulah saya dihajar, pukul. Di rumah saya sempat dipukul juga di depan anak istri saya. Malikai mengaku dirinya dan temannya dianiaya di dalam mobil. Lalu pelaku meminta tebusan kepada keluarga Malikai. Dalam siksaan saya itu dia minta tebusan 20 juta. 20 juta. Supaya saya dilepaskan, bahkan ditelepon ke keluarga saya semua. Semua kontak yang ada di HP saya di panggilan keluar, semua diteleponnya sama dia. Diteleponnya sama dia, diminta uang tebusan sebesar 20 juta. Penculikan dan penganiayaan terhadap Malikai ternyata bukan kali ini saja terjadi. Ia mengaku sudah 2 kali jadi korban para pelaku dan dimintakan sejumlah uang oleh para pelaku. Yang waktu saya itu belum ada CCTV, belum ada CCTV. Pas kejadian abang belum ada, belum terpasang CCTV. belum terpasang CCTV. Terus Setelah itu baru saya pasang CCTV. baru abang pasang. Baru saya pasang. Dan abang masih berjualan. Masih jualan di tempat itu. Selanjutnya Ya selanjutnya setelah itu 2 bulan kemudian, saya kan berganti orang kerja nih. Iya. Lalu diambil lagi, sekali lagi. datang lagi mereka. Datang lagi, berarti ngambil lagi. Berapa orang tuh bang? Yang pas datang itu sekitar 4 orang katanya, kata orang kerja saya. 4 orang. Pakai baju apa? Itu kurang tahu. Ya. Pas waktu diambil saya, dia pakai baju bebas. Pakai baju. Video ini adalah salah satu bukti luka yang dialami Malikai akibat penganiayaan. Iya, itu benar saya. Kapan tuh video itu? Video itu setelah saya dilepaskan. Saya pulang ke rumah, diobati sama keluarga, sama istri saya. Itulah saya. Sempat berobat atau enggak? Sempat berobat ke rumah sakit di Cisauk, apa namanya tuh, lupa saya. Sempat ronsen di situ, hasil ronsennya ada, teman ketinggalan di Jakarta sekarang. Malikai adalah salah satu korban yang beruntung. Meski sudah 2 kali ditangkap, dirinya masih bisa bebas dan tetap hidup. Gak tahu kenapa dilepasin, karena mungkin saya udah kasih duit walaupun sedikit gitu kan. Berapa bang ngasih itu? Berarti duit yang saya kirim ke dia sekitar 3 jutaan. Yang di warung ada 5 juta,
handphone lagi diambil sama dia. Oh gitu. Berarti total yang Perkiraan ada 15 juta lah. 15 juta. Perkiraan. Saat jadi korban, Malikai tak pernah tahu siapa para pelaku itu. Namun tewasnya Imam Maskur akhirnya mengingatkan kembali wajah para pelaku yang telah menganiaya dirinya. Sama pelaku saat itu saya nggak kenal. Nggak kenal. Saat itu nggak kenal. Nggak kenal. Tapi setelah saya lihat foto ini, kata istri saya, benar dia, karena dia nggak pakai masker waktu itu. Dia benar dia, kata istri saya. Yang mana ini? Kan ada 3. Yang tentara itu masih Manik apa? Si Rizwan Dimanik. Rizwan di mana? Iya benar. Saat peristiwa itu, Malikai mengaku dicambuk sambil diancam oleh pelaku. Yang setahu saya orang tuh maunya uang saja, begitu. Maunya duit tebusan, ya kayak gitu yang saya tahu. Selebih daripada itu saya nggak tahu. Tapi abang nggak tahu alasan mereka Nggak tahu. menculik abang, nggak tahu. Di situ nggak ada, di saat abang disiksa itu nggak ada dia bilang kalau abang melakukan kesalahan ini, itu nggak ada. Dia bilang melakukan jalan kayak gitu. Oh gitu. Sempat saya diancam juga, nggak boleh jalan begitu lagi. Pokoknya saya harus pulang ke Aceh waktu Harus itu. pulang ke Aceh. Jangan ada di tanah Jawa lagi katanya, begitu. Ancaman ya jangan jualan kayak gitu lagi. Jangan jualan kayak gitu. Jangan. lagi. Emang Pokoknya apa jangan orang Aceh jangan ada yang jualan kayak gitu lagi. Orang Aceh jangan ada yang jualan kayak gitu lagi. Iya. Kenapa? Itu ancaman dia. Gak tahu kenapa. Sempat saya diancam juga, nggak boleh jalan kayak gitu lagi. Pokoknya saya harus pulang ke Aceh waktu Harus itu. pulang ke Aceh. Jangan ada di tanah Jawa lagi katanya. Di dalam menjual kosmetik itu memang ada jual-jual obat ilegal gitu. Memang ada. Kasus kematian Imam Maskur yang diduga dilakukan oleh oknum TNI nyatanya mengungkap fakta baru bahwa ada dugaan aksi pemerasan oleh aparat negara pada pedagang kosmetik asal Aceh yang dicurigai menjual obat terlarang. Namun, tewasnya Imam Maskur hingga hari ini masih belum diketahui. Satu, dua, tiga orang yang jelek melukai semua prajurit kita yang sekarang ini lagi menghadapi prajurit TNI